Karena saya penasaran kan, saya liatin terus ngapain dia. Nah, di depan itu banyak sekali sayur-sayuran, bahan-bahan mentah untuk di warung, gula, kopi, tepung apa segala macam termasuk beras. Itu sama dia diambil satu persatu diolesin ke badannya sampai ke bawah. Di dalam kamar tuh saya ngelihat ibu dengan laki-laki lain nempel. Memang laki-laki itu yang saya lihat kemarin di tempat penginapan. Mereka berdua lagi pelukan tanpa busana, telanjang, ya kan? Tanpa busana telanjang, mereka pelukan gini berhadapan gitu. Ya itu kamu lihat dia lagi ngapain sama cowok lain, sama laki-laki lain. Bangunin pak matamu ya. Orang udah mati dibangunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bang Supri. Iya. Ya, Bang Supri, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ya. Jadi Bang Supri ini dari mana nih asalnya? Ciputat. Oh, Ciputat. Deket ya? Iya. Deket ya, tapi lumayan jauh. Oke, Bang Supri, sekali lagi terima kasih ya sudah mau berbagi cerita ke penonton di rumah. Jadi Bang Supri ini punya pengalaman tentang selama bekerja di rumah makan Pacitan itu ya. Iya. Nah ini boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisi yang mau Bang Supri bawain ini nanti seperti apa? Jadi saya pernah bekerja di salah satu rumah makan di Pacitan itu, di tempat wisata, Pantai Kelayar, Laut Pantai Selatan ya, rumah makan. Di mana si pemilik rumah makan ini, dia melakukan pesugihan celana dalam. Dan saya hampir dijadikan tumbalnya. Tapi si pemilik ini meninggal karena gancet. Karena gancet. Oke, wow, serem banget ya. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu, Bang Supri ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Supri menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Supri udah siap buat cerita ya? Siap. Kalau misalkan Bang Supri nanti tiba-tiba ngantuk, Bang Supri silahkan diseruput aja kopi liongnya. Iya. Oke, aman Bang Supri? Aman. Aman ya. Silahkan kalau gitu Bang Supri, seperti apa kisahnya? Di awal tahun 2018 itu saya mengalami kesulitan ekonomi, ya dengan kata lain menganggur. Sudah sekian lama menganggur, hampir setahun ini. Hingga akhirnya saya putuskan saya mau pulang aja. Jelek-jeleknya kalau di kampung kita nganggur kan di rumah sendiri. Kalau di sini kita ngikut siapa? Akhirnya saya pulang saya ke kampung Pacitan. Saya memang besar di Jakarta, lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, bekerja pun di Jakarta. Cuma untuk kali ini saya putuskan pulang saja. Saya pulang. Sampai di kampung itu pun gak langsung kerja. Masih cari-cari dulu. Cari-cari pekerjaan, tanya sini. Ibu saya pun membantu mencari pekerjaan. Hingga pada akhirnya selang 2 minggu itu datanglah
temannya ibu saya. Permisi Bu, anaknya sudah kerja belum? Belum. Mau ndak kalau kerja di rumah makan? Oh, coba saya tanya dulu ke anaknya mau nggak gitu. Saya jawab, rumah makan mana ya Bu? Gitu. Itu Mas yang di Pantai Kelayar, tempat wisata itu. Oh, yang laut selatan itu? Iya, persis di situ, dekat pantai gitu. Boleh Bu, boleh. Mau dia memang kalau dari orang luar? Mau, pasti mau, dia lagi butuh banget. Nah, hingga akhirnya saya datanglah ke tempat itu yang ditujukan sama si tukang masak itu. Ternyata memang dia tukang masak di situ. Disuruh sama bosnya. Kamu cari karyawan buat bantu di sini. Kita rame nih kayaknya. Disuruh sama bosnya. Dan dia kenal sama ibu saya. Akhirnya ke saya. Dan dia tahu kalau anaknya datang dari Jakarta gitu-gitu. Singkat cerita, saya ngelamar lah ke situ. Permisi Bu, kata tukang masaknya lagi nyari karyawan itu. Saya mau Bu. Ditanya-tanya, interview segala macam, tanya-tanya. Saya kasih berkas saya. Terus dia tanya ke saya, sudah biasa kerja kan? Iya. Kapan mau kerja? Sekarang gitu. Ya sudah, langsung jalan gitu. Ibu nggak mau ngeliat KTP saya? Nggak perlu. Ibu nggak mau ngeliat jasa saya? Nggak penting gitu. Saya itu butuh orangnya, bukan butuh berkasnya gitu. Berkas buat apa? Dia nggak bisa kerja. Yang bisa kerja orangnya gitu. Ya sudah, ini kamu bawa pulang lagi, simpen baik-baik gitu. Udah, saya bawa pulang. Langsung hari itu juga saya kerja di penghujung tahun 2018 ini ya. Kerja di situ, berganti tahun 2019 kan. Itu kerja saya seperti biasanya gitu. Kerja seperti layaknya orang kerja di rumah makan, warteg. Kalau di sini mungkin istilahnya bahari ya. Nah, seperti itu. Bahari atau lesehan atau apa, angkringan gitu. Kerja biasa. Hingga pada akhirnya saya menemukan suatu benda di dapur yang memang sebelumnya saya belum pernah ke dapur. Saya sibuk di depan melayani gitu, pembeli, nyapu, bersih-bersih, lap-lap meja, pokoknya sembarang. Tapi pada akhirnya saya ada kesempatan untuk ke dapur. Saya lihat di situ, saya menemukan suatu benda ini. Benda itu lagi dijemur, dan benda itu adalah celana dalam. Saya bertanya di situ dalam hati, untuk apa jemuran celana dalam kok di sini? Gitu. Oh, mungkin itu punyanya tukang masak. Dalam hati saya, positive thinking aja. Cuma pertanyaannya, ngapain kok jemur celana dalam di dapur? Emang nggak bisa di rumah? Apa dia nggak punya kamar mandi? Apa dia nggak punya air sampai harus nyuci di sini gitu? Ya pokoknya positive thinking aja. Mungkin nanti dia pulang mau sekalian ganti gitu. Ya sudah. Terus keesokan harinya, berapa hari kemudian, si tukang masak ini dia seperti mengerjakan sesuatu yang saya belum pernah lihat di tempat-tempat lain, bahkan di rumah-rumah makan. Ngapain coba? Si tukang masak ini nabur garam di depan rumah makan. Dia buang-buang garam itu. Saya pikir ini dia mungkin mau ngusir hujan. Karena kan ada juga ritual ngusir hujan yang pakai garam atau pakai cabai gitu-gitu. Saya pikir ini dia mau ngusir hujan supaya hari ini terang dan kita rame gitu. Dah. Tapi saya tahu karena memang kan itu jam-jam operasional, kita mau buka, kita datang lebih awal sebelum orang lain. Dia di luar, dia tabur garam di belakang dan dia tabur. Pokoknya segala penjuru selatan, utara, barat, timur ini. Dalam hati saya, oh, jadi dia punya kepercayaan di situ. Si tukang masak nih, ya sudahlah. Itu agamamu, agamaku, kepercayaanmu. Pokoknya
kamu jalankan apa yang kamu percaya. Yang jelas intinya saya tahu bahwa dia menganut sistem itu, kepercayaan itu, sekte lah mungkin atau aliran gitu. Karena saya memang bukan tipe orang yang pakai dukun atau apa, itu bukan tipe seperti itu. Oke. Setelah berapa bulan di tahun 2019 hingga pada akhirnya datanglah kabar COVID-19, Corona. Cuma pada waktu itu masih di Jakarta, COVID-nya ini belum sampai ke Pacitan atau daerah-daerah, kan? Jakarta ramai sekali. COVID melanda Jakarta gitu. Terus saya nonton berita itu, saya langsung mikir, duh gimana nasib saya kalau sampai COVID sampai ke sini. Walaupun mungkin jaraknya jauh, tapi penyakit itu kebawa bisa loh, menular. Keesokan adanya habis itu saya konfirmasi ke bos, Bu, Ibu udah tahu kalau di Jakarta ada COVID? Tahu saya. Kalau sampai ke sini gimana? Udah, kamu nggak usah mikir, jalani saja, kamu kerja saja, tenang aja. Ibu yakin? Iya, COVID nggak akan sampai sini. Ya sudah Bu, saya kerja lagi ya Bu. Iya. Dan akhirnya pun datang juga akhirnya si COVID. 3 minggu setelah dari berita itu, 3 minggu itu datang dengan ditandai bahwa saya tahu ada yang meninggal ya di lingkungan saya itu. Ada orang meninggalnya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas tuh, tahu-tahu mati gitu saja, meninggal tanpa ada sebab penyakit atau apa meninggal, dan orang memvonis itu corona, COVID. Ya sudah, ya karena memang lagi ramainya COVID, otomatis kita mikirnya COVID gitu. Nah, langsung tuh rame di Pacitan, bahkan hampir di seluruh tempat ramai, ada orang meninggal, terus vonisnya ya udah corona. Terus diberlakukanlah PPKM, pembatasan sosial tuh, pembatasan kerja dan lain sebagainya gitu. Mulai was-was, Bu, tuh kan bener COVID datang. Kamu lupa saya ngomong apa? Jalan aja udah, kerja aja, kita tetap jalan kok. Oke, jalanlah kita. Memang awalnya kita sepi, Pak. Kita sempat merasakan sepi, tapi yang nggak sampai kita tuh sampai bangkrut, gulung tikar, mati gitu, enggak. Tetap ada orang datang makan tuh, tetap ada, cuma turun. Kita tuh merasakan ada penurunan gitu. Kebanyakan orang datang makan itu dia dibungkus, bawa pulang. Kalaupun ada yang makan di tempat, itu kita punya aturan. Nah, ada 3 meja, yang satu isi, satu kosong, satu isi, atau satu kosong, isi, kosong. Jadi ada jarak gitu. Meja pun saya atur agar agak sedikit menjauh. Oke, jalan. Hingga pada akhirnya 3 bulan, selang 3 bulan tuh, saya merasakan bahwa kita ini sudah normal. Wow, normal ini. Normal tuh maksudnya kita kembali seperti awal, sedia kala. Seperti seakan-akan tuh nggak ada corona, nggak ada COVID. Ya, rame lagi, jalan lagi. Wah, ini kita normal, new normal gitu. Di suatu saat, suatu ketika tuh, suatu hari si ibu bilang ke saya, Mas, besok saya mau pergi, mau ada urusan. Jauh Bu, jauh, lama. Saya mau ke Ngawi. Oh, mau pulang. Ini memang si ibunya orang Ngawi, suaminya orang Pacitan, jadi dapat istri orang Ngawi gitu. Dia pulang ke Ngawi. Saya pikir lama ini, pasti orang dia mau pulang gitu. Udah berangkatlah dia gitu. Pikir saya estimasinya 2 hari 3 hari gitu. Besoknya sudah balik lagi ke situ, langsung ke saya, menghadapi saya, nyari saya. Supri mana gitu? Ada di belakangnya. Pri gitu.
besok kita mau ada tamu bre, kamu berangkatnya pagian. Loh, tamu apa? Udah pokoknya tamu gitu. Udah kamu berangkatnya bagian, nurut aja gitu. Ya saya nurut gitu. Keesokan harinya ternyata benar ada tamu. Cuma tamunya itu bukan tamu keluarga, saudara, teman atau ibu-ibu arisan, teman-teman arisan, itu bukan. Tamunya itu orang makan. Banyak. Ada yang rombongan pakai mobil. Dia pulang dari kubur, dari ziarah, dari makam, dari tempat ada orang meninggal gitu. Dia makan, mas makan. Terus ada juga yang bungkus sampai 50 bungkus, 60 bungkus. Wah, ini pikir saya, ini kita udah jauh di atas normal. Ini udah bukan normal lagi, ini udah lebih dari normal gitu. Lebih dari rame gitu. Bagus juga gitu. Sudah. Cuma saya nggak ada firasat apa gitu kan. Nggak ada firasat gimana atau positive thinking aja, karena memang ya ini hasil dari ikhtiar usaha. Kita nggak patah semangat, kita tetap jalankan ibadah gitu. Tetap usaha ikhtiar, hingga pada akhirnya saya merasakan capek karena banyak kan pelanggan yang datang. Ya capek. Terus saya nanya sama tukang masak, Bu, ibu ngerasa nggak kalau kita ini makin banyak? Ya memang kenapa? Ya kita makin rame. Ya memang kenapa? Makin rame makin capek. Ya kamu tuh gitu. Kira-kira kalau saya usul ke bos untuk nambah orang, mau nggak ya? Coba tanya. Akhir nanya lah saya tuh ke bos, Bu, mohon maaf ini saya nggak sanggup, saya capek. Kenapa? Gajinya kamu kurang atau kamu nggak betah atau apa? Enggak Bu, cuma karena capek. Saya mau resign boleh? Jangan. Dah, nanti kita cari orang baru tambah. Oke gitu. Boleh enggak kalau saya bawa teman? Nggak usah, pokoknya itu urusan saya. Itu urusan saya. Biar saya yang cari. Nah, si ibu ini ciri-cirinya, dia tuh kalau cari orang buka lowongan. Itu bukan di daerahnya situ, kan Pacitan ya. Dia buka lowongannya bukan di Pacitan, di Magetan, Madiun, Solo, Klaten. Contoh misalnya di Facebook dia pasang iklan lowongan, dia masuk ke grupnya tuh grup Magetan, grup Solo, grup Klaten, gitu kan. Ya sudah, dapatlah tuh. Keesokan harinya datang perempuan pakai masker, rambut panjang rapi, rambutnya basah gitu. Datang menghadap ke saya, permisi mas, apa benar ini tempat ini lagi ada lowongan gitu? Nggak tahu dari mana, dari Facebook. Oh, lombanya dari mana? Saya dari Klaten. Oh jauh. Naik apa? Naik bis. Dah pokoknya mau ngobrol-ngobrol. Ya mbak, saya konfirmasi dulu ke bos. Oke, bos, ini ada yang lamar. Ya udah langsung suruh kerja gitu. Berkasnya balikin. Yo ya, sama kan kamu dulu juga gitu. Iya, ya sudah. Kamu jelasin apa tugasnya, kerjaannya apa. Oke. Nah, semenjak ada perempuan ini, orang ketiga istilahnya, ada orang ketiga. Semenjak perempuan ini, itu kita banyak kejadian pak. Di rumah makan itu banyak kejadian gitu. Dan memang itu posisinya bersamaan dengan rencana ibu mau merenovasi tempat makan itu, rumah makan itu mau direnovasi. Dia bilang ke saya, mas besok kita mau renovasi, kan kita nggak nerima makan di tempat, jadi kita mau renovasi. Kebanyakan orang makan dibungkus bawa pulang, kita mau renovasi. Oke gitu. Ya saya oke aja, kita nurut aja gitu. Nah, setelah ya 3 hari 4 hari ada tukang di sana lagi renov, bongkar gitu. Kita tetap jalan pak, tetap jalan melayani yang dibungkus-bungkus itu. Cuma nggak ada yang makan di tempat, kita batasin gitu, karena kita lagi renov. Nah, di
di waktu tukang tuh sedang bekerja di siang harinya, itu ada kecelakaan kerja. Ya posisi saya lagi di dapur, di tempat cucian piring, saya lagi nyuci piring, tukang masak lagi masak, yang melayani ya anak baru tuh, junior tuh, melayani di depan, sekaligus kalau tukangnya butuh apa panggil dia. Terus saya dengar ada suara teriakan, wah gitu, kencang sekali. Saya kaget kan, saya cari ini dari mana ini asal suara gitu. Saya tanya tukang masak, dengar nggak tadi ada yang teriak? Dengar gitu. Yuk kita cari, kita ke depan. Di depan tuh sudah banyak orang ngumpul gitu. Saya deketin, ternyata apa? Itu ada tukang yang tangannya tuh kepotong karena gerinda itu. Jarinya kepotong gerinda. Ya jadi istilahnya kecelakaan kerja gitu, kepotong gerinda. Dan matanya itu berdarah, mengeluarkan darah. Di situ saya melihat itu gerinda itu nancep di mata itu. Gerinda, serpihan gerinda, potongan gerinda, mata gerindanya itu yang bulat itu, yang kayak CD itu kan. Nah, mungkin dia hancur, pecah, ya kan? Setelah mengenai tangan dia hancur, pecah si mata gerinda ini, kena ke mata. Pecahannya itu kan ada yang bentuknya segitiga gitu, Pak. Jadi sini tuh tajam, kena mata langsung berdarah ini. Di situ saya bisa pastikan ini sudah pasti hancur, buta, bolong, atau ya minimal nggak punya mata sebelah gitu. Dah, akhirnya orang itu suruh pulang. Dia dibawa ke rumah sakit, sama dokter divonis harus amputasi karena kalau nggak nanti infeksi gitu, otomatis kan dia buntung ini. Dah, pulanglah dia. Besoknya tukang ini nggak ikut. Oke. Terus setelah kejadian itu, di hari berikutnya si tukang masak nih nggak masuk. Saya tanya ke anak baru, si ibu kemana? Tukang masak nih nggak masuk dia, kenapa? Nggak tahu. Coba tanya bos. Saya tanya bos, Bu, tukang masak nggak masuk? Iya. Terus yang masak siapa? Nanti saya yang masak. Oh oke. Memang kenapa dia nggak masuk? Lagi head. Setahu saya sejak kapan orang head terus nggak kerja? Head mah head saja, men saja, datang bulan saja, kerja ya tetap kerja. Tapi ini enak banget, orang datang bulan terus libur nggak kerja. Kenapa? Apa takut tempatnya kotor? Terus ya udah dia nggak kerja dan selama seminggu. Lama juga. Iya, namanya orang datang bulan mungkin dia waktunya seminggu ya seminggu gitu kan. Selama seminggu itu ya kita cuma berdua sama anak baru ini gitu. Nah, 3 bulan berlalu, tempat makan ini sudah menjadi restoran bagus. Sudah bukan lesehan lagi, sudah bukan bahari lagi, sudah bukan warteg lagi, tapi kita sudah jadi tempat prasmanan, restoran. Dan kalau orang minta apa aja gitu kita bisa turuti. Pernah kok ada orang datang gitu, Pak, ke kita, Mas ada jagung bakar nggak? Ada, padahal nggak ada. Ya, yang penting kita terima aja, kita turutin gitu. Terus setelah renovasi restoran itu, si bos berniat untuk membangun rumah di belakang restoran ini. Ingin dibangun rumah juga, bikin rumah di situ. Oke. Cuma entah kenapa bikin rumah tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah dihuni, kosong, gelap. Untuk apa? Ya saya pikir mungkin untuk anaknya, mungkin untuk hari tua atau apa, ya sudahlah, positif saja gitu. Sudah gitu. Nah, setelah si tukang ini pindah dari restoran, dia pindah ke belakang bikin rumah, kita mulai seperti biasa, Pak, mulai menerima tamu-tamu yang mau makan di tempat. Datanglah ibu-ibu hamil tua, tapi dia mintanya aneh kok. Mas ada burger nggak? Ya, ibu tahu ini prasmanan, nanya burger, tapi ada nggak? Kalau ibu mau ada, saya bisa gitu. Ya sudah, saya makan di sini.
makanlah dia burger itu. Dan saya pun nggak bikin, saya beli dari luar. Saya beli dulu, saya bawa ke situ, terus saya hidangkan. Bukan saya yang bikin, beli dari luar. Yang penting kita intinya menyediakan aja ya. Orang minta apa kita sediakan. Gitu. Jangan bilang kalau nggak ada. Termasuk kalau mintanya aneh apa gitu, ya sudah bilang aja ada. Gitu. Saya sediakan, dia makan, selesai makan, dia mau bayar ke kita. Ketika hendak dia mau keluar, beranjak dari tempat makan ini, rumah makan itu, dia mau keluar, tiba-tiba dia duduk di bawah. Nah, duduk selonjoran tuh, jadi kakinya itu lurus gitu, dia duduk. Terus dia teriak, wah, gitu, sambil nunjuk gitu ke sana gitu, sambil nunjuk gini. Kamu mau ngapain? Jangan diambil gitu. Nah, kita sontakan terkejut, kaget. Terus kita deketin, kita tanya, Bu, ibu kenapa gitu? Tuh mas tuh, dia mau ngambil tuh. Ngambil apa, Bu? Ngambil anak saya. Anak? Gimana ngambil? Pokoknya kita bingung aja gitu. Terus akhirnya ketika mau diangkat si ibu ini sama si teman-teman saya, tukang masak, anak baru kan, sama-sama perempuan. Kalau saya nggak berani ngangkat perempuan, takutnya salah megang gitu kan. Akhirnya udah kamu yang ngangkat, ibu ngangkat, Bu, bantu, diangkat lah. Terus si tukang masak nih kaget, Bu, perutnya kempes. Hah? Iya, perut ibu kempes. Diraba gini. Loh, sudah kempes? Ya. Si ibu yang hamil ini. Ya, tuh kan diambil sama dia tuh. Tuh orangnya tuh dia tuh. Mungkin dia ngelihat kali, Pak, cuma kita nggak ngelihat tuh, dia tuh diambil tuh. Di saat yang bersamaan ketika ibu-ibu tuh sudah berdiri gitu, keluarlah darah mengalir dari kakinya itu, pokoknya dari kaki kok keluar darah gitu, banyak darah di lantai gitu. Setelah di saat yang bersamaan setelah dia berdiri itu, banyak darah di lantai, dan itu baunya minta ampun, bau busuk darahnya itu. Cuma waktu itu saya mikirnya ini keguguran, apa seperti ini yang namanya keguguran gitu. Karena kan selama ini saya belum pernah ngelihat orang keguguran. Mungkin ini yang dimaksud keguguran gitu. Ya sudah. Terus antar dia ke rumah sakit, bawa pulang, terus pokoknya gimana diurus. Cari orang, panggil orang. Diuruslah perempuan ini. Dah. Cuma itu saya kepikiran terus, Pak. Kepikiran. Ini kok ada cerita-cerita aneh gitu. Cerita-cerita aneh dari mulai kecelakaan kerja, ibu-ibu hamil, hamil terus dia tiba-tiba kempes, dan dia nunjuk-nunjuk seolah-olah itu anak saya diambil tuh sama dia tuh, nunjuk-nunjuk gitu. Di situ mulai ada keraguan, kebimbangan gitu. Ini kayaknya tempat nggak bener ini, tempat nggak bener. Terus saya tanya ke tukang masak, Bu, di tempat kita ini ada apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa kok, ya adanya nasi, lauk, cabai apa, kamu lihat sendiri kok adanya apa. Enggak, Bu, nggak usah bohong, kan ibu lebih lama. Sebelum saya kan yang kerja ibu duluan, masa ibu nggak tahu? Nggak tahu apa-apa. Dah, sana kembali kerja. Ya sudah, saya kerja gitu. Nah, cuma setelah saya nanya itu ke si tukang masak nih, itu justru malah saya yang nerima gangguan. Gara-gara saya nanya ke tukang masak nih. Mungkin tukang masak nih lapor ke bos. Si Mas Supri ini tadi nanya bahwa di tempat kita ada apa. Mungkin dia tahu kali. Dia merasa mungkin ada yang aneh. Nah, ya mungkin mereka merencanakan sesuatu, saya nggak tahu itu rahasia dapur atau gimana. Itu malam hari ketika saya mau pulang kerja, saya kan pulangnya selalu larut malam, tengah malam, karena harus belanja, harus apa segala macam. Itu tuh saya rute untuk pulang ke rumah itu saya harus melewati hutan pinus, kanan kiri hutan. Mungkin kalau digambarkan kita kayak melewati alas roban, alas purwo gitu.
kanan kiri hutan, pohon-pohon. Kalaupun bukan hutan itu kadang jurang. Jadi saya rutenya harus ngelewatin itu. Di tengah perjalanan, tengah-tengah hutan itu, ya, mendadak motor saya mati. Motor saya mati. Kenapa? Saya coba cek busi kan. Saya copot. Ketika saya mau copot busi, itu ada suara dari sebelah kanan. Saya seketika itu terdiam gitu. Jangkrik. Apa sih itu? Waduh, saya nggak berani ngeliat. Karena ini tuh badan saya termasuk muka ini tuh rasanya tebel gitu. Tapi sebelah kanan saja gitu. Muka ini rasanya tebel, tangan tuh tebel gitu. Seperti gitu. Merinding atau apa gitu. Yang jelas tebel aja itu yang saya rasakan. Akhirnya saya putuskan, nanti kalau motor nyarah langsung gas, kebut, nggak pakai ngerem, apapun yang ada di depan tabrak aja, langsung pasang busi lagi, coba onkan kunci kontak, onkan, mau nyala lampu indikator sudah ada tanda-tanda, langsung hidupkan, gereng. Di situ saya langsung masukkan gigi 3 karena emang nggak mikir panjang apa, saya pengen pulang gitu, saya ketakutan gitu. Langsung saya tancap gas. Itu saya belum berani Pak, untuk menatap ke depan itu saya belum berani. Hingga jarak sekian meter itu setelah saya tancap gas itu, baru saya awas, saya lihat ke depan, baru ngeliat ke depan gitu. Tadinya nggak berani, nunduk aja gini, ketakutan. Nah, di tengah perjalanan itu ada lagi suaranya, tapi dari belakang. Gitu. Jangkrik, ngikutin apa ya gitu. Cuma pikir saya itu tuh burung gagak Pak, atau burung yang untuk pertanda kalau orang meninggal yang kik 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 kik. Kan itu kakak orang bilang katanya ada yang meninggal gitu. Saya pikir itulah, udahlah gitu. Udah, sampailah saya di rumah, dah seperti biasanya gitu. Keesokan harinya ada lagi gangguan di saat saya pulang, dan selalu di tempat itu. Dari mulai saya nyium bau busuk. Jadi di motor saya itu ada bau busuknya, ada bau darahnya. Jadi setiap hari kerjaan saya nyuci motor aja, karena ada baunya di situ, bau darah, bau busuk. Sampai pernah saya bonceng, ada yang saya bonceng tapi nggak ada. Karena saya ngerasa di belakang ini panas, padahal saya nggak pakai balsem. Perasaan saya itu tadi nggak pakai balsem tapi kok panas gitu. Terus nempel, ada yang gelendotin, ada yang nyender gitu, tapi berat gitu. Nempelnya tuh penuh dari ujung kepala sampai tulang ekor gitu. Jadi kayak nempel ke tembok. Saya kayak nyender ke tembok tapi panas gitu. Dan itu berat, rasanya berat. Jadi saya nahan beban ke depan ini. Ya saya kayak bawa beras berapa ratus kilo gitu, berat banget. Motor pun ngeden gitu. Sampai rumah nggak ada apa-apa. Saya turun itu ngeliat nggak ada apa-apa. Ini tadi yang ngikut apa ya gitu. Pokoknya banyak Pak, banyak sekali. Dari situlah saya akhirnya mencoba memberanikan diri untuk mencari tahu sendiri, karena nggak ada yang mau ngasih tahu. Saya penasaran sama rumah baru itu, rumah yang dibuat itu di belakang restoran. Bikin rumah kok nggak dipakai, gelap-gelapan, dan suka ada bau-bau kayak kemenyan, dupa, kembang gitu. Ada bau-bau kembang, terkadang diselingi bau-bau kayak darah, bau busuk gitu. Saya pikir kan itu tikus mati atau hewan mati tengah hutan, tapi kok baunya sampai ke sini. Ya sudahlah, pokoknya langsung saya tekadkan, tekad saya bulat itu. Langsung besoknya siang hari itu di waktu orang kerja gitu, saya nekat Pak masuk ke dalam rumah itu yang saya pengen tahu gitu.
yang memang kebetulan rumahnya nggak dikunci. Tanpa saya sadari, saya nggak tahu kalau ternyata di dalam tuh ada ibu bos saya. Nggak tahu, kirain nggak ada orang gitu kan. Karena bau gitu, ada bau-bau kemenyan, bau dupa gitu, bau bunga gitu kan, bunga-bunga mawar gitu. Dan asalnya dari rumah itu. Ya udah saya masuk. Di situ saya mergokin bos saya. Lagi telanjang bulat tanpa busana. Nah, karena saya penasaran kan saya liatin terus ngapain dia. Nah, di depan itu banyak sekali sayur-sayuran, bahan-bahan mentah untuk di warung, gula, kopi, tepung apa segala macam termasuk beras. Itu sama dia diambil satu persatu diolesin ke badannya sampai ke bawah. Ya bagian kelaminnya itu loh. Itu rata semua, nggak ada yang nggak kebagian. Sayuran apa termasuk terong. Saya pikir ini orang kayaknya aneh, ada gangguan jiwa atau dia punya kelainan seksual atau apa, suka main-main terong atau pare gitu atau apa gitu. Pare terong diambil, dia lap-lapin gini sampai ke bawah gitu. Terus saya lihat dia ambil celana dalam yang baru dia lepas itu. Ambil celana dalam, dia masukkan ke panci. Celana dalam itu dimasukkan ke panci, dia taruh di atas kompor, dia nyalakan kompor. Saya bingung, ngapain celana dalam dimasak? Untuk apa celana dalam dimasak? Ketika lagi asik masak celana dalam tuh di atas panci itu, di atas kompor tuh, ketahuan lah saya sama si ibu. Dia noleh mungkin saya nyenggol sesuatu atau apa sehingga ada suara kan, jadi dia tahu gitu. Dia noleh dengan kagetnya. Terus kita akhirnya berdua sama-sama bengong gitu, tatap menatap ya. Sama-sama kaget. Terus akhirnya dia duluan yang deketin saya, tanya ke saya, kamu tahu ya apa yang saya kerjakan tadi? Kamu ngelihat semuanya. Kamu sudah tahu ya semuanya. Saya bilang, maaf bu, saya nggak nafsu. Saya masih normal. Saya tadi memang ngelihat ibu telanjang tapi saya nggak nafsu. Terus ibu bilang, bukan itu. Yang saya kerjain itu tadi loh. Saya ngoles-ngolesin ke badan saya segala macem gitu kan. Ya saya tahu bu, tapi maaf saya nggak nafsu. Enggak, saya nggak menanyain itu. Terus mulai sejak itu si ibu kayak menunjukkan rasa nggak suka ke saya, rasa kekecewaan, kesel atau apa ya. Hingga akhirnya esokan harinya si ibu datang ke saya, nemuin saya, Mas, kamu saya tunggu di rumah belakang. Ngapain bu? Udah nurut, saya tunggu kamu di rumah belakang. Iya bu. Deg-degan saya langsung, duh, apa ada hubungannya sama yang kemarin? Terus saya sambil baca doa, saya datang, saya turutin. Saya masuk ke rumah belakang. Terus di situ ibu sudah siap, tanpa busana. Dia duduk di atas sofa itu, tanpa busana. Terus dia panggil saya, sini mas, duduk sini, saya mau ngomong. Ya bu, kenapa bu? Kamu udah ngeliat kemarin itu gini-gini. Iya saya ngeliat bu, tapi saya nggak nafsu gitu. Tapi masalahnya ini syaratnya, karena kamu sudah ngeliat, jadi kamu harus melakukan sama saya. Melakukan apa bu? Ya itu, kamu tahu sendiri kan saya sudah telanjang, masa kamu nggak bisa ngebaca? Duh maaf bu, tapi saya nggak nafsu gitu, saya nggak pengen, mau nggak mau harus dikerjain. Ayo sini. Dan akhirnya saya melakukan hubungan dengan bos saya itu, walaupun nggak nafsu tapi di nafsuin, mau nggak mau. Berdiri nggak berdiri ya harus berdiri karena harus wajib. Dan akhirnya pun dia melakukan.
Jadi setiap kali dia minta tuh saya harus mau nurutin. Jadi nggak cuma sekali, banyak. Udah berulang kali. Iya, hubungan dengan bos saya itu. Pokoknya setiap kali dia minta saya nggak boleh nolak. Kalau nolak nanti kamu ada resikonya, ada konsekuensinya. Karena kamu kan tahu saya apa yang saya kerjakan. Pastinya kamu bisa membaca saya lagi ngapain. Ya saya tahu bu, itu kan ritual kan, dukun kan, ibu main dukun lah itu kamu tahu. Makanya saya minta kamu hubungan sama saya, kalau enggak nanti kamu tahu sendiri. Ya sudah, saya nggak ada pilihan lain, saya pasrah daripada saya mati gitu kan, jadi tumbalnya atau gimana gitu. Saya turutin, saya hubungan intim dengan kategorinya yang dengan perempuan yang lebih tua dari saya, jauh tuanya, jauh dengan saya. Tapi mau nggak mau, ya sudah. Dan itu tuh berulang kali setiap hari dia minta, saya harus turutin terus. Saya mikir, nah itu suaminya ngapain, buat apa suaminya? Cuma saya tahunya kalau yang diceritakan sama tukang masaknya itu, bapak kok nggak pernah kelihatan gitu. Kata tukang masak, bapak tuh emang orangnya gitu, orang dia tuh banci gitu. Banci gimana? Sama perempuan tuh nggak bisa berdiri, nggak bisa, ya begitu, nggak bisa berdiri. Oh, berarti homo gitu. Ya begitulah kata tukang masak. Oh, sukanya sama laki-laki ya, kalau sama perempuan dia nggak. Terus untuk apa menikah gitu? Ya karena kan istrinya kaya, jadi dia nikah bukan karena nafsu, bukan karena cinta, ya karena si perempuan kaya. Ya mungkin untuk syarat aja. Ya udah nikah untuk jadikan syarat, terus buka usaha dan lain sebagainya. Syaratnya harus punya pasangan, mungkin dari si dukunnya itu gitu. Hingga akhirnya terjadilah yang namanya tumbal itu sendiri. Ada tumbal. Tumbalnya itu adalah anak baru tadi itu. Iya. Yang jadi anak baru, anak junior saya itu, dia jadi tumbalnya. Jadi ketika dia pulang dari tempat kerja, cuma saya dapat kabarnya keesokan harinya, dapat kabar kalau dia tuh kecelakaan. Kecelakaannya itu ketika dia pulang kerja malam hari, entah apa karena ngantuk, capek atau apa, dia mengalami kecelakaan, dilindes sama kontainer, kepalanya hancur. Jadi kayak semangka jatuh ke lantai, piar, pecah kemana-mana, buyar nggak karuan kepalanya itu. Cuma saya nggak ngelihat posisi kejadiannya, saya nggak ada di lokasi, cuma ada foto-fotonya. Jadi saya tahu, oh ya bener ini teman saya, dia kerja di sini, kan ada KTP segala macam, kartu identitas itu dipoto gitu, termasuk jasad jenazah yang sudah hancur kepalanya itu, muncrat kemana-mana gitu, isi kepalanya itu ya ada tulang tengkorak apa segala macam itu. Nah kan ini permainan yang istilah kata saya nggak asik. Terus akhirnya saya memutuskan untuk saya mau cabut, saya mau resign. Kalau nggak dikasih mau saya bantai itu orang. Iya pak, mau saya bantai kalau nggak dikasih. Karena saya mau mengakhiri tuh, saya nggak mau jadi tumbalnya juga. Terus akhirnya saya beranikan diri aja ngomong ke ibu, bos saya mau resign. Kamu tuh dikit-dikit resign. Kenapa? Kali ini saya resign bukan karena capek, bukan karena nggak punya uang atau apa, tapi karena saya tahu kelakuan ibu. Kalau saya nggak dikasih, ya mungkin dulunya ibu nggak ngasih saya resign, tapi untuk kali ini harus ngasih. Karena nanti ibu tahu sendiri akibatnya. Kalau kamu mau ngapain saya? Mau saya matiin, saya bunuh. Berani kamu? Berani gitu. Kalau kamu tahu siapa yang kamu hadapi gitu. Nggak peduli. Gitu. Nah, akhirnya kita tuh kayak orang musuhan. Seperti orang yang musuhan.
satu tempat, satu lokasi, tapi nggak ngobrol, nggak apa. Terus kalau ketemu cuek, pelotot-pelototan, cemberut-cemberutan, tapi nggak ada orang lain yang tahu, cuma kita berdua yang tahu, tidak ada yang ngerti gitu. Hingga si ibu nih akhirnya kepergok sama saya, dia lagi jalan sama laki-laki lain di suatu tempat penginapan lah gitu. Saya katakan itu tempat penginapan. Kalau di sini apartemen ya, kayak apartemen, cuma dia tuh losmen, hotel kecil itu losmen, tempat ya untuk sewa kamar jam-jaman. Nah, terkenal seperti itu, kos-kosan jam-jaman gitu. Saya ngelihat dia itu kayak ibu sama siapa, sama laki-laki lain. Kok mesra, dicium segala lagi, ciumannya mesra di bibir lagi. Ini bukan sekedar teman, ini bukan sekedar laki-laki, ini lain. Ini besok saya mau cerita, saya kasih tahu si tukang masak nih. Saya tanyalah ke tukang masak, Bu, semalam saya ngelihat ibu lagi jalan sama laki-laki lain. Bukan dia kali, kamu salah ngelihat. Enggak, itu benar ibu, benar itu ibu. Kalau memang benar itu ibu, terus kamu ngapain ngurusin urusan orang? Takutnya nanti ada apa-apa. Dia melakukan kemaksiatan, takutnya nanti kita yang kena kecipratan. Masa bodoh, urusan dia. Dah, hingga akhirnya di suatu malam saya dapat kabar dari bapak. Tumben-tumbenan bapak ngabarin saya, dia nelpon saya, Mas, kamu masih di restoran? Iya Pak. Ke rumah sekarang. Kenapa ibu? Ibu kenapa Pak? Ibu, pokoknya ibu. Penting ini, genting, darurat. Ibu kenapa? Udah datang aja. Padahal itu saya belum tutup, belum waktunya pulang, masih sore jam 7 gitu, habis sisa. Akhirnya saya bilang ke yang tukang masak, Bu, saya disuruh ke rumah bapak sekarang, penting gitu. Saya tinggal bisa nggak bisa? Nggak apa-apa, penting kan? Iya. Ya sudah. Saya pikir ada apa-apa sama bapak jatuh, bapak kecelakaan atau apa. Tapi kan dia bilangnya ibu. Ini ada apa? Gitu. Saya datang ke rumah bapak. Rumah yang beneran ya, bukan rumah yang belakang restoran itu. Rumah yang beneran. Saya sampai sana, assalamualaikum. Bapak ada? Ya Mas, cepat. Sini. Cepat. Sini. Ayo. Apa? Udah, kamu lihat sendiri. Kamu akan tahu sendiri. Inilah bosmu selama ini. Makanya saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya nggak pernah ikut campur. Kamu kan taunya saya ini diem kan? Iya. Ya sini kalau kamu pengen tahu. Diantar saya ke kamarnya. Di dalam kamar tuh saya ngelihat ibu dengan laki-laki lain nempel. Memang laki-laki itu yang saya lihat kemarin di tempat penginapan. Mereka berdua lagi pelukan tanpa busana, telanjang. Ya kan? Tanpa busana, telanjang, mereka pelukan gini berhadapan gitu. Terus saya tanya, Ibu ngapain Pak? Ya itu kamu lihat aja lagi ngapain sama cowok lain, sama laki-laki lain. Bangunin Pak matamu ya. Orang udah mati dibangunin. Itu mati Pak. Mati, kata si bapak. Mati. Saya juga kaget. Waktu bapak bilang mati itu saya juga kaget. Kan saya taunya dia tidur sama laki-laki lain. Kan sudah capek. Mungkin udah berapa ronde capek, akhirnya udah gitu, tidur. Saya bilang, bangunin Pak matamu ya. Oh wis mati kok dibangunin gitu, digugah gitu. Orang udah mati kok dibangunin. Ya kamu coba sendiri, deketin, bangunin kalau bisa gitu. Saya deketin Pak.
Bener ya, nempel. Dan itunya belum lepas Pak. Belum lepas, artinya masih ada di dalam. Memang kayaknya posisi lagi berhubungan. Dan nempel. Saya coba pegang ibu ini dengan rasa takut, gemeter. Tapi harus saya kerjakan juga, harus saya lakukan juga untuk meyakinkan. Takutnya cuma tidur kok. Saya pegang ini, bu. Ya bener mati. Terus saya bilang ke bapak, terus gimana pak? Hubungi polisi. Ya, telepon polisi, ambulan segala macam semua. Blangwir, damkar, kamu teleponin semua. Yang penting jangan orang sekitar tahu, jangan lingkungan tahu. Hubungi polisi. Saya hubungi polisi dan tim Inavis atau apa gitu istilahnya itu. Datang untuk visum segala macam. Ini udah mati mas. Gimana dong? Ya udah kuburin aja, tapi nggak bisa lepas tuh. Ya udah sekalian dua-duanya dikubur bareng-bareng. Kalau nggak bisa lepas. Itu maunya bapak. Bapak mana? Bapak ada di kamar yang satunya lagi, nggak mau diganggu. Sudah, kita selesaikan urusan itu, bersih, clear segala macam. Restoran tetap jalan. Saya yang ngurus, berdua sama juru masak. Laporan pendapatan segala macam sekarang ke bapak. Cuma akhir-akhir ini si bapak tuh susah dihubungi, ditelepon nggak diangkat, dan nggak pernah nelpon juga, nggak pernah datang ke restoran ke saya gitu. Akhirnya mau nggak mau saya datang ke rumah, jauh-jauh juga pun datang ke rumah. Saya ketok pintu nggak ada jawaban. Saya coba mau masuk, ternyata nggak dikunci. Masuk. Saya masuk ke rumah, saya lihat kamar yang bekas ibu itu dipakai buat itu nggak ada. Cuma bau bunga aja. Bau bunga itu, bau wangi gitu. Bau kembang. Ya, aroma kembang kantil. Ya. Kembang kantil. Bukan melati, bukan mawar, tapi kantil. Tahu saya bilang ini. Saya tutup lagi. Berarti bapak di kamarnya dia. Saya buka. Pas saya buka, saya lihat di situ bapak tuh pucet. Pokoknya putih, muka pucet, bibir putih semua, mata tuh udah istilahnya pucet gitu. Mata tuh udah hitamnya ini udah hampir nggak ada gitu, udah pokoknya pucet, dia lemes, terbaring gitu. Saya deketin, Pak kenapa? Bapak kenapa? Saya gini, Pak kenapa Pak? Nggak dijawab. Terus dia di tangannya itu ada kertas. Saya pengen tahu kan, dia megang apa gitu. Saya ambil, saya baca. Kalau nanti saya mati, ya, iya kan, kuburkan saya di sebelah istri saya. Di kertas itu. Jadi dia nulis kertas, mungkin nulis sesuatu di kertas dia pegang. Berharap suatu saat ada orang nemuin gitu kan. Ternyata yang nemuin saya. Jadi kalau jika nanti saya mati, kuburkan saya di sebelah kuburan istri saya. Saya pikir ini apakah ini pesan terakhir gitu. Saya cek urat nadinya, masih ada, masih hidup. Terus saya coba buatkan teh hangat. Saya bikinkan teh hangat. Saya kasih, bapak saya bangunin. Saya bangunin, Pak bangunin, saya bangunin gitu. Membangunin gitu, duduk, posisi dia duduk. Saya sodorkan teh hangat gitu, teh manis hangat. Diminum kok. Berarti belum mati gitu. Diminum, cuma dia lemes kali. Karena nggak ada yang masak, nggak ada yang ngurus. Atau mungkin stres atau gimana. Diminum. Dah. Bapak saya buatkan makan. Saya bikinin bubur, dimakan ya. Saya suapin. Gini. Tanpa suara, tanpa kata-kata, cuma gini. Dah. Ya udah saya buatkan bubur, saya
suapin dia, dimakan gini. Udah habis itu Pak saya pulang, karena saya juga punya keluarga, saya punya orang tua yang harus saya tengokin. Saya pulang dulu, nanti saya balik lagi, nggak apa-apa. Boleh Pak? Masih begitu. Ya sudah, pulang. Cuma sampai rumah saya ketiduran, kecapean, jadi saya nggak sengaja ketiduran. Bangun-bangun tuh udah siang, jam 7. Langsung loncat saya. Loncat tuh langsungnya bangkit dari tempat tidur, saya langsung tancap gas lagi. Saya pikiran bapak, bukan restorannya. Saya pikiran bapak, kasihan. Ya kita laki-laki ya, kita tahu perasaan laki-laki gimana dengan perempuan yang seperti itu. Saya berangkatlah ke rumah bapak dulu, bukan ke restoran. Lebih awal, lebih pagi. Sampai di rumah ya seperti biasa, rumah nggak dikunci. Saya langsung masuk, dan saya langsung tertuju ke kamarnya dia. Pas saya buka, di situ saya lihat bapak sudah menggelantung di atas. Mundir. Bunuh diri, bunuh diri, sudah menggelantung di atas itu. Jadi di atas kamar dia itu ada lampu tuh, lampu yang menggantung tuh, itu dia pakai untuk dirinya sendiri. Di dalam kamar dia itu ada lampu hias gantung itu, yang menggantung besar itu. Nah itu yang dia pakai untuk menggantung. Di situ saya lihat dia udah posisinya udah seperti itu, tak bernyawa. Sambil terus memegangi kertas yang saya baca kemarin tuh, sama dia dipegang lagi malah. Dah. Terus dia, saya shock Pak, shock, hampir stres, hampir. Cuma kalau saya ikut-ikutan gila, saya ikut-ikutan stres, nanti ya kayak gitu juga. Akhirnya yuk, saya nelpon ke tukang masaknya. Bu, bapak udah nggak ada. Nggak ada gimana, mati gitu. Yang bener kamu ya, datang aja sini kalau nggak percaya. Datang juga akhirnya tukang masak. Tuh Bu, saya belum ngapa-ngapain, saya belum pegang, tuh masih ada di atas. Jangan bohong kamu, tukang masaknya. Lo kok malah nuduh saya kayak kamu yang bunuh gitu? Enggak. Ngapain saya yang bunuh bapak? Ya kali kamu mau ngambil restorannya. Ya dah, biarkan polisi yang ngurus. Oke gitu, saya siap kok dibawa pengadilan dan lain sebagainya. Ya akhirnya kita ngubungin polisi lagi, dan polisi yang sama seperti yang dulu ternyata yang datang, termasuk tim inavisnya datang. Terus di situ disimpulkan oleh polisi bahwa benar bapak ini adalah real 100% bunuh. Bukan karena dibunuh, bukan karena pembunuhan, karena tidak ada luka lebam, bekas kekerasan penganiayaan, nggak ada. Hanya di sini aja nih bekas membiru di sini tali itu. Jadi nggak ada kekerasan lebam apa kan. Jadi ini fix, ini si bapak nih bunuh. Ya polisi nanya otomatis ke saya, karena yang ada di situ saya, karyawannya saya, yang dekat saya, termasuk tukang masak pun diinterogasi gini bla 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 bla. Akhirnya disimpulkan bahwa si bapak nih stres, dia trauma, dia putus asa, dia hilang harapan, dia nggak berdaya, mau gimana dia nggak tahu harus apa. Akhirnya mengakhiri hidup seperti itu, mengakhiri hidupnya dengan bunuh. Setelah kejadian itu kita bingung mau apa, mau gimana. Tukang masak pun punya pemikiran yang sama, punya perasaan yang sama. Mas, ya kita udah nggak punya majikan, kayak gimana? Ya pasti tutup lah. Emang udah nggak ada majikan, tutup. Kamu mau kerjain sendiri memang? Nanti setornya ke siapa? Lagian uangnya bapak juga kan jadi disita sama polisi. Tempat itu tutup sama polisi, itu ditutup, dikasih garis line, polis line, garis polisi, kita tutup. Terus saya udah nggak di situ lagi. Saya akhirnya cari kerja yang lain, sempat nganggur juga. Saya cari kerja yang lain, dapat di Solo, dapat di mana ya saya kerja. Terus akhirnya saya sampai sekarang ini ada di sini.
Ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Sampai saat ini, sampai detik ini pun tempat itu masih tutup. Jadi kalau saya ke sana pulang kampung, itu saya sempatkan mengunjung ke sana, ke tempat itu, mengingat memori gitu. Saya datang ke tempat bapak semua, termasuk kuburnya, makamnya, itu saya takziah gitu. Tempatnya itu masih tutup permanen karena garis polisinya itu belum lepas, masih ada di situ. Jadi ya sudah tutup permanen dan menjadi tempat kosong, tempat apa ya, angker atau gimana, dengan suasananya yang gelap. Biarpun di siang hari itu tetap gelap, hawanya lembab, dingin gitu. Dan kayaknya nggak ada yang berani masuk karena dikasih garis polisi itu. Sudah. Bang Supri ya, sedih juga ya sebenarnya dengar ceritanya ini ya. Dari si keluarga ini ya, dari suami istri ini. Mereka nggak punya keturunan, nggak punya anak ya, mereka ini nggak punya. Akhirnya ya si istri, ya berarti si istrinya nih yang melakukan pesugihan itu, bukan si suaminya ya? Bukan, ya si istri. Nah, berarti si istrinya ini melakukan pesugihan celana dalam. Celana dalamnya itu hanya dicelupin gitu aja. Berarti dia waktu pas libur itu atau pas waktu pergi itu dia melakukan gitu. Maksudnya dia pergi ke dukun atau apa kayak gitu. Iya. Saya menduganya itu seperti itu waktu dia pamitan mau pulang ke Ngawi itu. Awalnya saya berpikir paling mau pulang ke rumah. Cuma mau pulang ke rumah. Nggak mengetahui, dia nggak cerita kalau saya mau ke dukun, saya mau. Tapi setelah kejadian ini semua ini baru saya seperti ada dugaan, prasangka mungkin waktu itu pulang tuh dia ke tempat dukun, dia cari dukun. Nah, tapi waktu pas ketahuan Bang Supri sama si ibu itu pas mergoki dia melakukan ritual itu kan dia tidak memakai pakaian ya, dan dia mengancam Bang Supri kalau tidak menuruti kemauan dia untuk melakukan hubungan intim itu. Nah, itu ancamannya hanya gertakan Bang Supri nanti kenapa gitu, misalkan kayak gitu, atau ada ancaman lain jadi tumbal. Iya itu ya, kamu tahu sendiri resikonya apa, konsekuensinya apa gitu. Nanti kamu tahu sendiri ya, jangan nanti berarti sudah terjadi. Ya kamu mau nggak mau harus jadi tumbal saya, karena itu syaratnya. Kamu pilih jadi tumbal atau berhubungan sama saya? Ya saya pilih, ya saya berhubungan daripada saya jadi tumbal. Nggak mau gitu. Umurnya udah berapa? Sekitaran berapa umur si ibu ini? Ibu bos? Ya. Rubaya mungkin antara 40 sampai 50. 40-50. Iya, nggak beda jauh sama. Masih muda ya, kalau 50 ya lumayan. Iya, masih muda lah, masih oke lah, bagus lah gitu. Masih sempit. Mantap Pak. Mantap ya. Iya. Ya maaf, Bang Supri. Saya suka gitu kalau ketemu yang menurut saya tuh unik gitu ya. Oke, berarti di situ nggak ada penerusnya lagi, berarti tempat itu terbengkalai gitu. Terbengkalai, nggak ada yang mau nerusin. Dari segi keluarga, saudara ataupun ke orang lain, karena saya pernah dapat kabar tempat itu mau dikontrakan, tapi ya tetap nggak jadi. Mau dijual, nggak laku. Kalau memang ada niat mau diteruskan, minimal di situ ada tulisan kontrakan atau dijual. Oke. Ini enggak. Berarti tumbal terakhirnya justru mereka sendiri yang jadi korban. Betul. Ya, si ibu ini. Iya. Karena ya melakukan perselingkuhan dengan pacarnya itu, laki-laki yang baru itu. Laki-laki pacarnya lah selingkuhannya. Iya. Itu kayaknya merupakan bagian dari syarat. Atau mungkin si pewangnya ini mungkin cemburu, nggak suka ngeliat ibu seperti itu, dia cemburu, akhirnya malah jeblos aja sekalian.
Kamu aja sekalian yang jadi tumbalnya. Aku cemburu, aku panas gitu. Terbakar api asmara gitu. Tapi memang nggak bisa dilepas ya. Nggak bisa, Pak. Saya soalnya kurang ini apa namanya, ada medisnya juga ya. Iya. Gancet itu ya. Medisnya ada, bahwa itu ada apa ya katanya, ya saya kurang paham lah, tapi pernah baca gitu ya. Tapi di sini kan dia melakukan ritual itu dan gancet ya. Dan itu Bang Supri mengetahui kalau itu merupakan salah satu tumbal itu dari mana? Saya mengetahui kalau saya ini juga tumbalnya gitu. Itu dari waktu kejadian si tukang masaknya itu mens dan nggak masuk. Tadi kan saya bilang, sejak kapan orang mens nggak kerja? Sejak kapan orang datang bulan kok nggak kerja? Ya kerja aja, datang bulan. Hubungannya dari mana, Pak? Takut tempatnya kotor. Nah ini saya berpikirnya tadi kalau plot twistnya nih ya, si Mbak ini, si ibu yang tukang masak ini mengetahui. Ini sebenarnya si Mbak atau ibu ini yang mengetahui nggak kalau majikannya ini melakukan pesugihan itu? Tahu, Pak. Pasti tahu. Pasti tahu, kan dia merupakan bagian dari mereka juga. Tapi dia merahasiakan. Lah itu yang jemur celana dalam di dapur itu siapa? Oh, si ibu tukang masak itu. Nah, dia kan disuruh sama bosnya pasti. Besok pakai celana dalam yang itu, bekas saya pakai. Jadi kita pakai hari ini, besok dipakai buat ritual, nggak dicuci. Nyucinya nanti kalau udah selesai ritual, dipakai lagi. Habis dipakai, pakai gitu. Terus gitu aja. Dipakai ke rendeman kuah ya. Kita kadang bikin sop, bikin air minum, air putih rasa celana dalam. Bau ya? Enggak. Enak. Tapi kalau tahu ceritanya malah nggak mau, karena kan ngebayangin, gua minum celana dalam ini. Bang Supri, terima kasih nih buat waktunya. Terakhir, pesan-pesannya mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah, silahkan Bang Supri. Nah ya, jadi pesannya itu ya kita harus lebih hati-hati lagi kali ya dalam bekerja. Termasuk kalau ada kita mungkin merasakan sesuatu keanehan atau kita nggak nyaman di hati gitu, itu sebaiknya kita mawas diri. Jadi lebih ke aware, waspada gitu. Betul. Terus kalau untuk masalah pesugihan, kekayaan, ya semua orang pengen kaya, pengen sukses, pengen berhasil. Cuma tolong caranya itu loh. Caranya ya juga jangan sampai orang lain itu ikut kena, ikut jadi korban, bahkan keluarga sendiri dan lain sebagainya. Tanpa itu pun kan kita bisa pesugihan dengan cara-cara yang lain. Jadi ya pesannya itu. Dari pihak kitanya, karyawan aware, kita sebagai karyawan tuh aware, hati-hati terhadap keselamatan kerja, SOP. Dan dari pihak pengusaha atau si pemilik, oke lah pesugihan tapi yang halal. Betul. Oh, emang ada yang halal? Ada. Oh, ada. Oke. Ada. Jangan diteruskan deh. Terima kasih Bang Supri buat ceritanya. Oke, terima kasih Bang Supri buat ceritanya ya. Oke, JPackers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Supri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker ini kejauhan, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang. Terima kasih. Maksudnya tadi pesugihan halal itu kayak kita wirid, wirid gitu. sedekah, puasa, betul. sholat, bahkan kita mengerjakan persepuluhan.
Betul. Jadi 10% dari penghasilan kita dikeluarkan. Mantap. Iya. Oke. Itu persepuluhan. Terima kasih Iya. dan sampai jumpa.